Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan evaluasi mid semester PBL semester 2 Prodi Informatika. Kami dari kelompok 6, kelas IF2D pagi, yaitu dengan judul Aplikasi Dompet Amal Polibatam. Untuk judul aplikasi Dompet Amal Polibatam, manajer proyeknya merupakan Bapak Susra SPD SI MSC, yaitu Kepala Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam. Kelompok ini beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya, Muhammad Noven Ilhami, selaku Ketua Kelompok. Yang kedua ada Yosef Manganju Manalu sebagai anggota. Ketiga ada Gufron Arido sebagai anggota. Keempat ada Johan Sitanggang sebagai anggota. Kelima ada Marco Philip Sirait sebagai anggota. Dan yang keenam terakhir Iqbal Dufrianda sebagai anggota. Oke, ini merupakan gambaran umum dari dompet amal Polibatam. Dompet amal Polibatam adalah dana sosial yang disetorkan setiap bulan oleh semua karyawan Polibatam dan dikumpulkan oleh pengelola dompet amal Polibatam. Dana yang dikumpulkan ini akan dikeluarkan untuk kepentingan sosial seperti bantuan kedukaan karyawan, bantuan berobat, pernikahan, kelahiran anak, dan kegiatan sosial lainnya yang relevan. Berikut merupakan capaian proyek yang telah kami capai. Yang pertama ada functional requirement, yang kedua ada non-functional requirement, yang ketiga ada identifikasi pengguna aplikasi, keempat kuesioner analisis kebutuhan, yang kelima use case diagram, keenam use case skenario, yang ketujuh IR diagram, kedelapan model relasional, kesembilan wireframe, 10 penerapan PBO. Dan atas keseluruhan ini persentase yang telah kami capai adalah 50%. Berikut adalah orang-orang yang berkontribusi dalam proyek PBL kali ini. Ada Muhammad Novan Ilhami, Yosef Manganju Manalu, Gufron Arido TPI, Johan Sitanggang, Marco Philip Sirait, dan ada saya sendiri. Dan setiap kontribusi akan dipresentasi oleh individu masing-masing. Baik, yang pertama di sini ada functional requirement. Nah, di sini saya akan menyebutkan saja secara langsung apa saja fitur yang sekiranya harus ada pada aplikasi Dompet Amal Polibatam. Yang pertama ada fitur login, kedua dashboard, ketiga fitur store dana, keempat fitur laporan keuangan, kelima fitur pengajuan bantuan, dan yang terakhir ada fitur informasi panduan. Selanjutnya di bagian non-functional requirement, ada 7 aspek yang sekiranya harus dipenuhi. Yang pertama ada keamanan, yang kedua kinerja, ketiga ketersediaan, keempat kemudahan penggunaan, kelima keandalan, keenam skalabilitas, dan ketujuh kompatibilitas. Baik, selanjutnya ada identifikasi pengguna aplikasi. Pertama tentu aja ada pengguna, yang dimana penggunanya itu adalah user dan admin, yang merupakan keduanya itu adalah karyawan Polibatam. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasinya itu adalah seluruh karyawan Polibatam yang berjumlah 400 orang, terdiri dari 231 dosen dan 169 tenaga pendidikan. Selanjutnya ada jumlah sampel dengan presisi 5%. Kami menghitung dengan rumus yang dimana kami mendapatkan 200 orang. Selanjutnya ada jumlah sampel per strata atau per jabatan, yang dimana kami mendapatkan 116 orang dosen dan 58 orang tenaga pendidikan. Selanjutnya, tidak lupa juga metode sampling yang kami gunakan adalah proportional stratified random sampling. Dan instrumen yang kami gunakan berupa Google Form. Nah, selanjutnya di sini ada kuesioner analisis kebutuhan. Nah, untuk ke kuesionernya ini di sini kami sudah mencantumkan linknya. Nah, di sini ada daftar pertanyaannya. Daftar pertanyaan ini sudah kami sesuaikan dengan requirement yang dibutuhkan dari luaran statistika. Selanjutnya masuk pada use case diagram. Seperti yang terlihat dari gambar, ada dua aktor, yaitu karyawan dengan admin, dengan fungsi yang bisa dipakainya oleh masing-masing. Selanjutnya ada contoh use case skenario. Ini adalah salah satu dari use case skenario kami. Yang pertama ada use case login. Ini juga adalah salah satu contoh use case kami, yaitu bisa mengajukan form bantuan DAP, ataupun yang satu ini bisa kita lihat sendiri. Baiklah, saya ambil alih untuk penjelasan terhadap R diagram yang setelah kami buat. Di sini bisa kita lihat, dalam pembuatan R diagram kami terbagi menjadi beberapa entitas. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entitas. Masing-masing memiliki relasinya seperti pada karyawan dan informasi DAP. Terlihat relasi yang dimiliki merupakan mengetahui, artinya si karyawan mengetahui informasi DAP. Dan semua relasi itu diterapkan kepada entitas-entitas yang ada di sini.
Di sini saya tidak perlu menjelaskan kardinalitasnya, yaitu one to many, atau many to many. Mengapa? Karena mungkin bisa dipahami atau bisa dilihat sendiri dalam IR diagram ini. Yang perlu saya tekankan ialah setiap entitas memiliki foreign key-nya masing-masing jika diterapkan ke dalam model relasional. Jadi setiap entitas berhubungan tidak mengandalkan primary key-nya saja. Seperti admin misalnya, dia selalu mengelola semua yang ada data yang di sini. Contohnya validasi berkas, bantuan DAP, dana, dan laporan keuangan. Baiklah, seperti yang dibilang tadi, sepertinya sekarang adalah masuk pada model rasional, yaitu menggunakan bahasa PHP admin. Seperti bilang tadi, setiap tabel memiliki foreign key, sehingga saling terhubung dengan satu sama lain. Berikut adalah tampilan wireframe yang telah kelompok kami buat. Di situ ada tersedia link wireframe kelompok kami. Boleh ditekan. Nah, di link wireframe tersebut terdapat page 1, yaitu halaman sebelum login ke dalam aplikasi. Yang kedua ada page 2 user karyawan. Di situ terdapat halaman-halaman untuk login khusus karyawan dan apa saja yang terdapat di dalam aplikasi khusus karyawan. Yang ketiga ada user admin. Di situ ada login khusus admin dan juga tampilan khusus admin yang bisa diubah-ubah oleh admin. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang wireframe. Di situ wireframe kita bisa melakukan berbagai macam jenis fitur-fitur yang telah ditentukan dalam use case dan IR diagram tadi. Contohnya misalnya kita bisa melakukan interaktif dengan web tersebut dan nantinya akan disampaikan kepada database. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang luaran PBO, yaitu mengenai penerapan konsep kelas, metode, dan objek. Yang pertama ada halaman indeks yang tidak memiliki penerapan sama sekali, namun merupakan home dari web kami. Di sini ada pengajuan.php. Nah, sebelumnya ia adalah HTML, namun kami jadikan PHP agar dia bisa melakukan koneksi dengan database. Di sini saya koneksikan dengan kelas register, yang satunya untuk melakukan interaktif, yang satunya lagi untuk menerima penurunan kelas dari kelas register next. Nah, di sini juga terdapat kelas register itu sendiri, di mana kita meletakkan banyak atribut dan banyak metode untuk penerapan pada web. Mungkin juga sedikit kepada database, namun tidak sepenuhnya. Next, di sini ada di sini dia adalah kelas database. Di sinilah kita meletakkan atribut-atribut utama dan juga metode-metode utama yang nantinya berguna untuk penambahan data pada database ataupun pengurangan data. Truth table. Next. Baik, selanjutnya ada history progress kami yang berdasarkan logbook. Pada tanggal 1 Maret 2023, kami telah melakukan planning, yang dimana luarannya adalah deskripsi umum sistem, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan identifikasi pengguna. Selanjutnya ada pada 15 Maret 2023, kami telah melakukan analisis yang luarannya berupa kuesioner analisis kebutuhan, use case diagram, use case skenario, dan ER diagram. Nah, selanjutnya pada 1 April 2023, kami telah melakukan desain, yang dimana luarannya adalah model relasional dan wireframe tampilan aplikasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setelah melalui tahapan perencanaan, analisis, dan juga desain, maka rencana tahapan selanjutnya yang akan kami lakukan adalah yang pertama ada implementasi dan yang kedua ada testing. Nah, di tahap implementasi ini, tahap ini meliputi pembuatan kode program, pengembangan basis data, dan implementasi fitur-fitur yang telah dirancang. Nah, pada tahap ini juga aplikasi akan dibangun berdasarkan konsep dan fitur yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Lalu yang kedua itu di tahap testing, nanti aplikasi itu yang telah dibangun akan diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa aplikasinya itu berfungsi dengan baik dan yang pasti sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada tahap testing, aplikasi ini meliputi pengujian fungsional, pengujian keamanan, dan pengujian performa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila tidak ada kejelasan kata yang kami sebutkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.